Wow, word of wisdom. Pagi ini menyapa saudara dengan gairah dan ucapan syukur bahwasanya Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan kita damai, sejahtera, sukacita, pertolongan, bahkan berkat yang baru senantiasa diberikan atas kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara sekalian? Saya berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kita senantiasa limpah atas kita, keluarga kita, ibu-ibu yang punya suami, suaminya berhasil, suami-suami yang punya istri-istrinya penuh dengan sukacita, dan anak-anak kita bertumbuh, bahkan bisa dimampukan Tuhan untuk meraih cita-citanya yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam kehidupan ini kita mengalami atau memiliki kekurangan. Tentu dalam kehidupan ini tidak ada kesempurnaan, sebabnya kesempurnaan itu hanya milik Kristus Yesus Tuhan. Tentu banyak orang yang merasa dirinya lemah, merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya tidak pantas. Bahkan terkadang dalam pelayanan pun perkataan itu mengintimidasi kita. Pertanyaannya adalah bukan kita fokus kepada kelemahan kita, tetapi kita mengakui, kita serahkan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berperkara atas hidup kita. Haleluya, amin. Pagi ini saudaraku, saya akan berbicara tentang seri keberanian untuk menjadi prajurit Kristus. Keberanian untuk mengakui kesalahan dan kekurangan kita, tentu dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Sebab ada firman yang berkata, barang siapa yang datang kepadaku dengan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, maka Yesus Kristus adalah Allah yang setia dan adil. Oleh darahnya kita dikuduskan, oleh darahnya kita disucikan, oleh darahnya kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Nah, kita belajar daripada nabi yang hebat yang dipakai Tuhan, yang sesungguhnya dia sendiri mengalami banyak kekurangan, yaitu Nabi Yesaya. Kita baca Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah yang bangsa najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Yesaya menyadari kekurangannya, Yesaya menyadari kelancangan perkataannya, statementnya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi dia akui di hadapan Tuhan. Dia menyadari kekurangannya di hadapan Tuhan, dan tentu ada niat baik membereskan di hadapan Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Tetapi mataku telah melihat Sang Raja, jadi Tuhan semesta alam. Harusnya kita orang percaya yang mungkin pernah melakukan kesalahan, kekeliruan, atau perkataan-perkataan yang sia-sia, ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan yang hidup, di mana hidup sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kita jujur mengakui kesalahan kita, kita jujur mengoreksi kesalahan kita, dan kita jujur mau dibentuk oleh Tuhan. Setelah itu kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika ini kita lakukan, maka kita siap menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa untuk melakukan kehendak Tuhan di zaman ini, dan kita akan dipakai menjadi alat kemuliaannya. Kita akan menjadi messenger of God, dan setiap perkataan kita itu berkuasa. Iman kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Bahkan janji-janji Tuhan akan diberikan atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di layar kaca ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungin ketika Bapak Ibu ada dalam satu pergumulan, ada dalam masalah, ada dalam satu penyesalan diri, atau ingin rindu untuk bersharing, berbagi bersama dengan kami. Ayo hubungi nomor itu. Kita berjalan bersama-sama mencari kehendak Tuhan, dan kita minta tuntunan Tuhan, biar Tuhan yang memberikan jalan keluar atas kita. Sepanjang hari ini kita dalam kasih Tuhan. Esok lusa
kita dalam kontrol dan genggaman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur terima kasih buat pengajaran-Mu pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kami, Firman-Mu menegur kami, Firman memberikan pencerahan atas kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu setiap kami menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, materaikan Firman-Mu atas kami dan mampukan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.